Halo Sobat VA, video anak Arsenal. Kali ini langsung aja gue pengen share dan mengobrol dengan kalian kurang lebih pengen ngobrol tentang satu pemain lagi yang kira-kira perlu didatangkan Arsenal di 2 hari ya, di 2 hari sisa transfer deadline di musim panas 2020-2023 ini, dimana video ini aku buat di di Kamis pagi berarti, dan deadline transfernya Eropa 5 Liga Top Eropa itu kan 1 September jam 22 atau jam 23 waktu sana, atau kalau waktu sini itu sekitar jam 5 jam 4 atau sekitar jam 5 atau 6 pagi lah waktu Indonesia Barat ya, waktu Indonesia Barat kalau di Indonesia. Nah, berarti masih kurang lebih sekitar ya 2 hari lagi lah, sekitar hampir 48 jam lagi tersisa waktu transfernya. Dan kalau membicarakan satu posisi lagi satu pemain lagi yang perlu didatangkan, walau sebenarnya saya pengen 2 sih, tapi kalau dipilih apa itu pemain di posisi mana yang butuh, sebelumnya kita perlu kita perlu meninjau lagi lah sedikit tentang kekuatan Arsenal di setiap posisi. Ini aku pakai formasi 4-2-3-1 ya, seperti yang biasa dipakai Arteta di line up-nya. Mulai dari kiper ada Ramsdale sama Turner. Walau Ramsdale cukup bagus, namun dengan perginya Bernardo ngebuat bisa dibilang kualitas kedalaman. Kalau kedalaman kan berbicara tentang jumlah pemain, kuantitas. Kalau kualitas kedalaman itu berbicara tentang seberapa berkualitas sih backupnya gitu. Nah, kalau dari segi kualitas Matt Turner sebenarnya masih 50-50 ya, walau aku pernah baca ulasan atau review pemain ini yang ditulis 2021 kalau atau 2020, mungkin aku akan share linknya di bawah. Itu dia sebenarnya memiliki persentase long passing yang 10% kurang lebih sedikit di atasnya Ramsdale ketika dibandingkan dengan statistik Ramsdale pas masih di Bournemouth ya, di Bournemouth atau di mana itu, pokoknya sebelum ke Arsenal lah. Nah, dan dia emang jadi posisi kiper utama ya, tapi khusus masih 50-50 lah, apalagi ketika aku lihat permainannya di pramusim masih belum masih kayak kelihatan kiper biasa aja sih. Jadi masih 50-50, kita belum tahu gitu sampai dia turun. Lalu untuk posisi back kiri, nah di back kiri ada Zinchenko dan Tierney, yang dimana Zinchenko sedikit lebih dari Tierney karena dia bisa bermain sebagai back tengah, gelandang tengah maaf, dan mempunyai visi yang lebih bagus karena dia kan aslinya kan bermain di gelandang serang yang lebih ke visi ya, dan kreatif. Dengan ditaruh di back kiri jadi kesannya lebih bisa bermain, mempunyai visi yang lebih bagus lah. Apalagi Tierney kan itu sebenarnya gelandangnya back kiri yang cukup textbook ya, cuman karena pertahanannya masih cukup bagus dibanding Tavares, makanya dia masih bisa dipertahankan lah. Cukup bagus lah kedalamannya, kualitas kedalamannya gitu. Dari back kanan. Di back kanan ada Tomiyasu, Suarez sama Cedric, maksudnya sama Bellerin. Tapi kalau dipilih mana yang pelapisnya Tomiyasu sih sebenarnya lebih ke Bellerin ya. Bellerin katanya bentar lagi mau out ketika kabar Nidano rumornya bakal ke Italia karena ke Barca dan Betis akan off karena alasan ekonomi klub tersebut. Tapi asumsi dia pergi dan cuma ada Cedric sama Tomiyasu, sebenarnya aku lebih pengen bek kanan baru ya. Cuman melihat baru-baru ini Arteta bakal lebih memainkan banyak Ben White sebagai bek kanan, kayaknya sih cukup dalam lah untuk bek kanan. Untuk 2 gelandang bek tengah, kayaknya duet Saliba sama Gabriel atau White sudah yang paling bagus ya. Walaupun sebenarnya aku agak ngeliat Gabriel agak sedikit turun, agak sih, tapi nggak yang terlalu parah amat. Terbukti dari kemarin itu golnya Fulham kan dari dia ya, blundernya dia ya. Tapi is okay, selama 2 ini cukup bagus. Untuk pelapisnya yakni Holding
Holding sama Ben White ya bisa dibilang kualitasnya ya cukup dalam lah, khusus untuk Ben White ya. Kalau untuk Holding itu ya bisa dibilang mediocre, tapi nggak jelek lah, pas lah mediocre-nya, nggak yang pemain jelek banget gitu. Dan dia bagus sebagai sub sih, untuk karena dia kan tinggi kan untuk menghalau bola-bola alas, apalagi dia sering dimainkan buat ketika Arsenal dalam bermain 3-5-2 yang versi bertahan lah, bukan yang nyerang. Untuk berarti bisa dibilang cukup dalam kedalaman dan kualitasnya. Untuk duet gelandang tengah, biasanya sih di situ ada Xhaka sama Partey ya, dengan subsnya itu untuk sekarang ada 3, yakni Lokonga, Elneny sama AMN. Walaupun di situ juga sebenarnya ada yang bisa bermain di situ, yakni siapa namanya, Ben White maupun Zinchenko, tapi belum pernah dicoba sama Arteta. Maupun kalau misalkan pakai formasi 4-3-3, ketika saya agak dimaju ke depan, sebenarnya Vieira masih bisa ngisi di posisi itu sih. Tapi fokus lagi kita ambil aja yang di cadangannya, yakni si AMN sama siapa sih namanya, Lokonga maupun si Elneny. For me, untuk Lokonga selama dia nggak dijadikan DM ya, itu is good for dia sebagai pelapisnya si Xhaka ya. Walaupun sebenarnya bisa dibilang tahun kedua ini harusnya jadi tahun pembuktiannya dia lah, karena tahun kemarin dia agak setengah musim tuh tampil bagus, setengah musimnya lagi ya tampil jelek gitu. Tapi walaupun aku lebih ngeliatnya dia tampil jelek di paruh musim kedua, gagal dia tahu sebagai DM sih, jujur aja. Karena musim pertama kan dia lebih sebagai box to box yang ngebantu serangan lah, karena di sana ada Partey, cuma Partey cedera dan dia dijadikan DM, dia nggak bisa menggantikan Partey gitu. So it's still good lah selama dia dijadikan box to box. Dan Arteta pun mengakuinya di pramusim kemarin gitu. Untuk DM si Partey maksudnya, kualitas kedalamannya Elneny sebenarnya oke aja selama diturunkan akhir-akhir ini. Selama dia jadi starter tuh cukup oke. Namun kita sendiri tahu lah Elneny itu kapasitasnya seperti apa gitu. Mungkin sekali oke, nggak bagus tapi oke buat gantiin Partey, but ya kita nggak bisa terlalu berharap dia bermain bagus terus lah, karena emang kualitasnya segitu gitu, konsistensinya lebih tepatnya segitu gitu. Dan untuk dan juga selama tier, kalau Elneny yang main itu skema Arsenal sedikit berbeda, dimana tugas buat build up serangan itu bakal lebih berat kepada back dan fullback gitu. Terlihat di Fulham kemarin, untuk build up serangan tuh tidak dari Elneny yang turun ke bawah, tapi lebih kepada Saliba yang ngasih operan langsung ke Odegaard maupun ke sayapnya gitu. Nah, tapi ketika aku buat video ini, 2 pemain itu lagi cedera, dan ini yang nanti akan kita diskusikan lagi untuk calon pemain yang akan datang. Untuk gelandang serang, yakni di situ sebenarnya ada 3 yang bisa bermain, yakni Odegaard, Vieira sama si Smith ya. Walaupun Smith kayaknya sih bakal ditaruh di back di sayap kiri ya, pelapisnya si Martinelli. But kalau untuk kedalaman sebenarnya masih belum lihat dari Vieira gimana kualitasnya, tapi kurang lebih harusnya sih dengan harga 30 juta bisa lah kita expect ya. Apalagi dia masih muda kan, bisa lah harusnya. Tapi kita nggak tahu bagaimana performanya di tahun pertama, dikasih benefit of the doubt lah. Statusnya seperti Turner lah, 50-50, bisa ya bisa enggak gitu. Untuk sayap kanan, di sana ada, karena Pepe udah pergi, ada Saka, dan kedua pelapisnya Nelson sama Marquinhos. Walaupun mungkin si Nelson yang bakal lebih jadinya karena Marquinhos masih muda gitu. Tapi ngeliat rumor-rumor yang sekarang lebih berat kepada winger kanan ya, winger gitu tepatnya, kayaknya sih kemungkinan ini bakal salah satu posisi yang bakal didatangkan Arteta gitu. Bisa dibilang kualitas kedalamannya kurang bagus, tapi dari sisi kedalaman sih masukannya sih ada.
Untuk sayap kiri di situ ada Martinelli sama Smith Rowe. Bisa dibilang ini kualitasnya hampir sama, tapi dengan style yang berbeda. Kenapa aku bilang berbeda? Karena Martinelli lebih ke tipe sayap yang cepat dan eksplosif, tapi visi dan skill ya biasa aja gitu. Nggak jelek tapi biasa aja. Smith Rowe speed kurang, eksplosif, maksudnya kayak daya kedornya kurang, nggak kayak Martinelli, tapi visi dan skillnya sedikit di atas Martinelli, tapi nggak skillful si Saka, tapi good di sayap kiri. Untuk depan itu ada Gapsus sama Nketiah ya. Walaupun mungkin banyak yang meragukan Nketiah, tapi aku lihat di 10 laga terakhir di Premier League musim kemarin dan beberapa kali diturunkan sebagai subs di 4 laga terakhir, dia membuktikan ada progres. Tapi perlu ditekankan bahwa dia ada progres bukan berarti dia kualitasnya sekualitas Gapsus gitu, atau sekualitas pemain level bagus lainnya, bukan. Tapi dia ada progres, iya. Dan setidaknya apalagi dia masih muda, bisa berkembang lebih baik ke depannya gitu. Apalagi dia sebagai subs ketika Arteta main plan B-nya di 3-5-2 yang menyerang, dia bisa berbicara banyak seperti ketika lawan Fulham kemarin, dan kadang-kadang bisa jadi top ketika lawan klub besar seperti ketika lawan Chelsea musim kemarin gitu, di akhir musim kemarin yang 4-2 tuh langsung skor di Stamford Bridge ya kalau nggak salah. Itu perannya besar sekali sih. Tapi bisa dibilang kualitas kedalamannya cukup, nggak bagus kayak posisi lain, tapi cukup. Kalaupun Gapsus cedera, Arsenal bakal memainkan skema taktik seperti musim kemarin dengan Nketiah sebagai lebih kepada link up play lah daripada mencetak gol. Dan kalau misalkan Nketiah main, biasanya urusan mencetak gol itu lebih diarahkan kepada kiper sayap sih, seperti Saka maupun Gabriel gitu, seperti musim kemarin. So nggak ada yang perlu dia olah kalau misalkan gitu. Cukup bagus tapi bukan yang bagus gitu. Nah sekarang dari 11 posisi tadi bisa dibilang kalau posisi yang 50-50 itu berada di kiper maupun di gelandang serang. Untuk posisi yang bisa dibilang butuh lagi kualitas kedalaman itu berada di DM, gelandang tengah, khususnya bagian DM, posisinya masih Partey bisa bermain, sama gelandang kanan, winger kanan. Tapi kalau boleh dipilih di antara dua itu, mana yang bisa dibilang urgent untuk didatangkan ya? Of course kalau bisa dua pemain di dua posisi sih bagus sih. Cuman kalau bisa dipilih satu, ya mulai jika aku bandingin sayap kanan ya sama gelandang tengah, kalian lihat sayap kanan jika Saka tidak bermain, memang syukurnya Saka belum pernah cedera. Tapi kalau kita kilas balik sedikit ke belakang-belakang, Saka jika tidak bermain itu pergerakan Arsenal di sisi kanan bukan mati atau nggak kelihatan, tapi lebih tepatnya agak lelet sih. Terbukti ketika PP beberapa kali dimainkan di posisi itu, dia lumayan berkontribusi, tapi agak serangan sedikit agak lelet ya, karena memang tipenya Partey itu agak bisa dibilang kayak Martinelli, agak lelet. Tapi Martinelli tertutup oleh kerja kerasnya gitu dan daya eksplosivitasnya yang tinggi. Beda sama PP yang agak sedikit stylish gitu lah. Mungkin dia nggak masuk skemanya Arteta karena kurang kerja kerasnya gitu, kurang daya pressingnya lah. Dan ya kalaupun di posisi sayap kanan, sebenarnya seorang pemain tuh nggak harus di skemanya Arteta ya, kulit ya, itu subnya tidak harus se-skillful atau sevisi si Saka, tapi cukup pekerja keras lah, dimana Smith, Marquinhos sama Reiss Nelson harusnya sih bisa melakukan itu, apalagi usia mereka masih muda gitu. Dan kalaupun tidak memakai Reiss Nelson atau Marquinhos, sebenarnya kan Vieira, dimana dia beberapa kali di Porto kalau kalian cek di transfer plan itu bisa bermain sebagai sayap kanan walaupun bukan posisi utamanya, maupun Smith Rowe bisa digeser ke sana gitu. Walaupun Smith Rowe kan posisi utamanya lebih di
lebih di gelandang serang sebelum Odegaard datang, dan 1,5 tahun terakhir dia bermain di sayap kiri ya. Dan ketika eranya Emery sebenarnya dia beberapa kali mainkan di sayap kanan kok, dan itu it's okay lah, walaupun bukan posisi utamanya tapi terkuatnya, tapi dia masih bisa kok ngisi. Intinya cukup banyak yang ngisi di sayap kanan lah. Walaupun itu mungkin bukan posisi terkuat mereka gitu. Kalau misalkan Reiss Nelson tidak dimasukkan gitu. Nah, berbeda ceritanya dengan DM. Musim kemarin, kalau kalian lihat ya, Arsenal no party itu seperti Arsenal kayak klub setengah mediocre. Ini pendapat subjektifku ya, berdasarkan kapasitas analisisku yang nggak bisa dibilang ya nggak terlalu banyak juga lah ilmu tentang analisis bola, tapi ini berdasarkan subjektif amatiran aja lah kasarnya. Kalau musim kemarin ketika Partey nggak ada, aku ingat tuh pas momen-momen 3 kali kekalahan beruntun di bulan April musim kemarin sampai sama pas Arteta itu tidak ada si Partey ngelawan di semifinal Carabao Cup. Itu ketika DM-nya bukan Partey, itu benar-benar Arteta kebingungan. Apalagi Arteta kan mainnya tuh kalau misalkan mau build up serangan itu dua sebenarnya caranya, antara pakai di musim kemarin ya sampai musim ini tuh antara langsung long ball dari Ben White maupun si Ramsdale, kalau enggak ya lewat DM-nya si Partey turun ke belakang lalu segera memberikan passing gitu. Dimana Elneny ini agak susah melakukan build up serangan seperti itu, apalagi ketika habis recovery bola dan juga langsung segera oper ke depan tuh ini susah. Dia bisa kebanyakan ketika habis ngerebut bola dari lawan itu bisa dioper ke back, kalau enggak ke teman terdekat, tapi teman terdekat yang asalnya tidak dihalangi pemain. Beda sama Partey, kalau habis nge-recover bola dia langsung segera melakukan 1-2 sentuhan, langsung segera lepas ke depan gitu. Itulah dua walaupun kesannya simpel, cuman ngerebut bola habis itu terlepas 1-2 ke depan, itu benar-benar sebenarnya mereduksi atau mengurangi usaha dari pemain lainnya buat membantu buat melawan build up gitu. Langsung untuk fokus segera ke melakukan end passing aja nanti pemain depan. Beda sama Elneny. Kalau Elneny main atau mungkin DM lain biasanya itu tugas build up serangan bakal lebih diberatkan kepada back seperti Saliba kemarin, maupun kadang Xhaka maupun Odegaard harus turun buat ngambil bola dari Elneny, maupun kadang juga si bangun serangannya dari fullback gitu, walaupun sebenarnya lebih sering dari back sama Ramsdale gitu. Yang dimana kalau build up serangan dari Ramsdale itu bisa 50-50 nyampe apa enggak, dan kalau build up serangannya dari back maupun Ramsdale itu bisa 50-50 nyampe apa enggak. Tapi kalau build up serangannya itu dari fullback, itu Arsenal bakal terlalu berat ke sisi pinggir, sehingga tengah kurang, sehingga biasanya tuh tengah bakal kurang bisa membantu, dan serangan bakal lebih berat ke sisi kiri. Apalagi kalau misalkan bermain lawan tim-tim yang high pressing tinggi kayak misalkan Crystal Palace maupun tim Inggris lain, itu ketika bangun serangan dari fullback maka opsi passing ke tengah bakal ketutup. Mau nggak mau harus back pass lagi ke belakang. Itu jeleknya kalau bangun dari fullback gitu. That's why peran gelandang bertahan seperti Partey itu penting gitu. Dan kalau boleh dipilih posisi satu lagi pemain yang harus didatengin Arteta, yaitu di posisi back, gelandang tengah, khususnya di bagian gelandang bertahan gitu. Itu sih mungkin untuk sedikit
opiniku yang terkait apa yang aku pengen ngobrolin ke kalian. Dan mungkin juga kalian punya preferensi atau pendapat yang berbeda di posisi mana kita, apakah di lini kanan, bahkan mungkin striker maupun bek kanan. I don't know, kalian bisa sampaikan pendapat kalian, karena aku pengen channel ini biar bisa berbagi pikiran, ekspresi ke kalian juga, dan kalian juga bisa berbagi pikiran ke aku gitu. Oke? Thank you udah nonton pendapatku, dan see you in the next di berita di review atau ulasan tentang sepak terjang Arsenal selama di bursa transfer musim 2022-2023. Jadi mungkin aku akan posting di hari Jumat Jumat malam kalau nggak salah, karena itu kan Jumat pagi itu udah deadline transfer se-5 Liga Eropa. Oke, see you sobat PA.